Halo semuanya, langsung aja ya hari ini kita bakal ngebedah satu topik sejarah yang bener-bener keren abis. Kita bakal ngeliat gimana sih leluhur kita dulu ngelakuin semacam sintesis sakral yang sukses ngebentuk wajah budaya Indonesia yang kita kenal sekarang. Pernah nggak sih kamu merhatiin atau mungkin nanya-nanya sendiri, kok candi-candi di Indonesia itu bentuknya beda ya sama yang ada di India? Sering banget loh ada miskonsepsi yang mikir kalau bangunan kuno Nusantara itu cuma sekedar tiruan dari India. Tapi siap-siap kaget ya, karena apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu itu jauh-jauh lebih jenius daripada sekedar meniru. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Biar gampang ngebayangin ya, kita pakai perumpamaan akulturasi kopi susu. Coba bayangin, pengaruh Hindu Buddha yang datang dari India itu ibarat kopinya nih. Nah, budaya lokal Indonesia yang udah ada lebih dulu itu susunya. Pas keduanya dicampur, rasanya nggak ada tuh yang saling ngilangin. Mereka malah ngebaur, ibaratnya kawin, dan ngebentuk satu rasa baru yang bener-bener unik. Jadi ingat ya, ini tuh tentang akulturasi, bukan saling menggantikan. Nah, ini dia rute perjalanan kita di sesi kali ini. Kita bakal mulai dari konsep kopi susu, terus masuk ke pertemuan dua kepercayaan, bukti perkawinan budaya, memahami kearifan lokal, langkah belajar mendalam, dan terakhir, nilai luhur masa depan. Kita masuk ke bagian pertama nih, konsep kopi susu dan apa aja bahan dasar kepercayaan masyarakat kita. Coba deh kita putar waktu mundur jauh banget ke abad 4–7 Masehi. Kamu harus tahu, jauh sebelum ada bangsa asing yang datang bawa agama baru, masyarakat lokal kita tuh udah punya sistem kepercayaan sendiri yang udah mendarah daging. Mereka ini mempraktekkan animisme dan dinamisme. Kehidupan nenek moyang kita tuh bener-bener nyatu sama alam. Mereka sangat memuja dan menghormatin roh nenek moyang, roh penjaga gunung, penguasa laut, sampai roh padi. Nah, inilah susu dalam perumpamaan kita tadi. Sebuah fondasi penghormatan ke alam yang emang udah kaya banget dari sananya. Lanjut ke bagian 2, pertemuan dua kepercayaan, gimana yang asing dan yang udah familiar mulai dipadukan. Sekarang bayangin, apa jadinya pas kopi India yang pekat ini mulai dituang ke peradaban kita? Di satu sisi, dewa-dewa India masuk sebagai elemen baru yang lumayan asing. Tapi di sisi lain, roh-roh gunung dan laut lokal kita juga udah berdiri kokoh banget. Kerennya, pas dua budaya ini ketemu, tradisi lokal kita nggak terus dibuang gitu aja ke tempat sampah. Alih-alih ngegantiin yang lama, leluhur kita malah menikahkan elemen asing ini sama sistem kepercayaan lokal yang udah mereka kenal. Hasilnya, sebuah bentuk kepercayaan Hindu-Buddha khas yang cuma bisa kamu temuin di Nusantara. Masuk ke bagian ketiga ya, bukti perkawinan budaya. Ini momen di mana dewa asing akhirnya ketemu sama roh lokal. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah ngelihat langsung gimana pola pikir adaptif itu bekerja secara nyata. Dewa Siwa dari India, sang dewa penghancur sekaligus pencipta ini, gak lantas ngegusur kepercayaan lama. Masyarakat kita ngeresponnya dengan nyesuaiin sosok Siwa biar klop sama tradisi pemujaan gunung yang emang udah lama mereka lakuin. Siwa dipercaya bersemayam di roh-roh gunung lokal kita kayak Gunung Semeru, Merbabu, dan Sumbing. Makanya, sampai detik ini kita masih bisa ngeliat tradisi kayak upacara labuhan di Gunung Merapi, di mana orang bawa sesajen ke puncak. Ya, pada dasarnya itu cara mereka menghormati Siwa versi lokal. Sekarang kita geser dikit ngomongin sosok Dewi. Kalau di India, Dewi Durga itu terkenal banget sebagai sosok pelindung yang super tangguh. Tapi, lewat kacamata masyarakat Bali dan Jawa, energi pelindung ini diinkarnasikan dan disamain sama Dewi Sri, sang roh padi kebanggaan lokal kita. Kolaborasi spiritual yang indah ini ngelahirin upacara panen yang hikmat banget kayak Seren Tahun. Tujuannya tentu buat mastiin hasil panen selalu melimpah ruah. Terus, gimana dengan lautan kita yang penuh misteri? Di mitologi India, Dewa Baruna itu kan penguasa laut. Tapi tunggu dulu, pesisir kita juga udah punya roh yang super dihormati. Sang roh laut selatan, Nyai Roro Kidul. Nah, perpaduan aura mistis dari keduanya ini yang kemudian ngelahirin upacara sakral kayak Labuhan Alit di pantai Parangtritis. Sesajen dilarung ke tengah ombak buat Dewa Baruna, yang eksistensinya seolah udah menyatu sama kearifan dan penguasa gaib laut lokal kita. Agak merinding dikit nggak sih bayanginnya? Nggak cuma dewa-dewi loh, bahkan makhluk mitologi pun nggak luput dari proses kopi susu ini. Kita tahu di tradisi India ada Naga Ananta, ular sucinya Dewa Wisnu. Di waktu yang sama, leluhur kita juga udah punya naga sawah lokal yang tugasnya jaga kesuburan. Kalau kamu jalan-jalan dan merhatiin relief candi kuno di Indonesia, bentuk naga yang terukir itu benar-benar naga khas lokal kita yang nyatu sama kisah epik India.
Warisan gabungan ini juga masih hidup lewat tradisi kayak Jubata di Kalimantan, sosok roh yang konsepnya mirip banget sama naga pelindung jadi. Konsep ini juga secara brilian tergambar jelas di mahakarya arsitektur kebanggaan kita, Candi Borobudur. Coba bayangin, stupa Buddha khas India yang aslinya buat nyimpen relik, bisa ngebaur sempurna sama struktur punden berundak peninggalan era megalitikum asli Nusantara. Candi Borobudur itu nyerap dua-duanya. Secara fungsi spiritual, dia itu stupa Buddha raksasa. Tapi kalau ngomongin fondasi arsitektur, itu pure piramida berundak megalitikum dari nenek moyang kita. Bener-bener sintesis yang epik abis. Lanjut ke bagian 4 nih, memahami kearifan lokal dan mencari tahu alasan dibalik perpaduan ini. Kita udah lihat nih bukti-buktinya. Sekarang muncul pertanyaan besarnya. Mengapa? Kenapa sih leluhur kita itu secara sadar dan aktif banget nyaring budaya asing? Jawabannya ada di kearifan komunal mereka. Pertama, mereka itu sangat adaptif terhadap alam. Orang Jawa muja gunung bukan semata-mata karena takut buta, tapi karena gunung itu sumber air dan kesuburan loh. Jadi pas Hindu masuk, ya bentuk sesajennya aja yang dimodifikasi buat Shiva. Kedua, buat jaga harmoni. Upacara laut dilakuin biar ekosistem seimbang dan nelayan aman pas nyari ikan. Dan yang ketiga, kearifan ini tuh luas banget. Karena filternya fleksibel, hasilnya juga beda-beda. Hindu di Bali berkembang jadi Hindu Bali yang khas, sementara di Jawa Tengah, dia ngelebur jadi kejawen. Kelihatan banget kan kecerdasan mereka buat ngehindarin benturan budaya yang bisa merusak? Masuk ke bagian kelima, langkah pembelajaran mendalam. Gimana kita bawa sejarah keren ini ke ruang kelas modern? Nah, buat para pendidik yang lagi dengerin, gimana sih caranya ngebawa konsep epik ini ke kelas tanpa bikin siswa bosan disuruh ngafal? Cobain deh 3 langkah ini. Pertama, mengalami. Ajak siswa nonton dokumentasi upacara kayak labuhan. Terus pancing mereka nebak, siapa sih yang sebenarnya lagi disembah? Kedua, menganalisis. Biarin mereka mikir dan bedah sendiri apa aja yang berubah dari konsep aslinya dan apa yang tetap dipertahanin. Dan yang ketiga, ini favorit saya banget nih, mencipta. Tantang imajinasi mereka. Suruh mereka bikin desain upacara fiktif yang ngegabungin Dewa Wisnu sama roh penjaga Sungai Ciliwung versi modern. Langkah ini tuh benar-benar ampuh buat ngebangun critical thinking, sekaligus ngenalin mereka ke konteks lingkungan sekitarnya. Kita sampai di bagian ke-6, nilai luhur masa depan. Atau gampangannya, apa sih nilai gizi dari kopi susu kita ini? Jadi, poin krusialnya, kalau ini semua ibarat segelas kopi susu, apa sih nilai gizi sejarah yang bisa kita serap hari ini? Kabar baiknya, kebijaksanaan kuno ini tuh masih sangat relevan loh. Pertama, toleransi. Ini bukti kalau kita punya kapasitas mental yang luar biasa besar buat nerima budaya luar tanpa harus sedikit pun kehilangan jati diri. Kedua, kesadaran lingkungan. Gimana kita harus terus ngejaga dan menghormati sumber kehidupan kita, yaitu gunung dan lautan. Dan yang ketiga, identitas yang unik. Sejarah udah ngebuktiin secara gamblang, kita ini bukan sekadar India kecil. Kita ini Indonesia, entitas yang super unik, cerdas dan mandiri dengan kekayaan budayanya sendiri. Bangga dong pastinya. Yang pada akhirnya bawa kita ke satu renungan penutup ini. Kalau ratusan tahun lalu aja nenek moyang kita bisa secemerlang itu nyaring budaya asing kakek kearifan lokal mereka, nah di era digital sekarang yang tiap hari kebanjiran info dari seluruh dunia ini, budaya asing mana nih yang kira-kira harus kita kopi susukan hari ini? Gimana caranya kita bisa nyerap kemajuan global, tapi rasa susu lokal kita tetap kerasa kental? Coba direnungin deh, sampai ketemu di sesi penelusuran materi kita selanjutnya ya.